Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian tradisi sibernetika. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Nur Siva Novianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi sibernetika. Jadi tradisi sibernetika ini memandang komunikasi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan, berinteraksi, dan saling memengaruhi. Ada dua karakteristik tradisi sibernetika. Yang pertama itu menjelaskan proses fisik, biologi, sosial, dan perilaku dalam suatu sistem. Contohnya tuh kalau fisik kayak menyampaikan informasi atau pesan. Terus kalau biologis itu proses penerimaan informasi oleh tubuh dan otak. Lalu sosial tuh interaksi antara individual atau kelompok. Dan yang terakhir itu perilaku, itu tuh kayak respon atau tindakan setelah menerima informasi. Nah kalau yang kedua, ada komunikasi berfungsi menjaga keseimbangan dan membantu sistem beradaptasi terhadap perubahan. Jadi tuh kayak komunikasi itu membantu sistem tetap stabil dan berjalan dengan baik meskipun terjadi banyak perubahan. Dan di sini ada contoh-contoh dari tradisi sibernetika, ada dua. Yang pertama, jika salah satu anggota mengalami masalah, anggota lainnya juga akan merasakan dampaknya. Terus yang terakhir ada komunikasi membantu keluarga mencari solusi dan menjaga keharmonisan dengan cara berkomunikasi. Perkenalkan, saya Haidar Ali Alasyad. Selanjutnya ada gagasan utama tradisi sibernetika. Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Artinya, setiap bagian dalam suatu sistem memiliki peran dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jika satu bagian mengalami perubahan, bagian lain juga dapat terdampak. Yang kedua, ada sistem membutuhkan input dari lingkungan. Atau artinya, sistem tidak dapat bekerja sendiri. Sistem memerlukan informasi, energi, atau sumber daya dari lingkungan sebagai masukan untuk menjalankan fungsinya. Selanjutnya ada nomor 3, setelah diproses, sistem menghasilkan output. Artinya, masukan yang diterima akan diolah melalui berbagai proses hingga menghasilkan keluaran atau hasil tertentu yang dapat dilihat dan dirasakan. Yang nomor 4, ada sistem memiliki kemampuan mengatur dan mengontrol diri atau self-regulation. Artinya, sistem mampu memantau kinerjanya sendiri dan melakukan penyesuaian agar tetap berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, ada sistem harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan agar tetap stabil. Artinya, lingkungan selalu berubah, sehingga sistem perlu menyesuaikan diri dengan kondisi terbaru agar dapat bertahan dan tetap berfungsi secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prakasa Budi Putra dari kelompok 4. Di sini saya ingin membahas tentang keragaman dalam tradisi sibernetika. Terdapat 4 variasi sistem teori, yaitu yang pertama teori sistem dasar. Penjelasannya mempelajari apa saja bagian-bagian dalam sistem dan bagaimana hubungan terbagian tersebut agar berfungsi menjadi satu kesatuan. Inti dari pembahasan teori sistem adalah memahami isi dan hubungan antar bagian. Contohnya seperti sistem sepeda motor. Bagiannya ada roda, kemudian ada mesin, stang, rem, dan rantai. Nah, jika semua bagian terpasang dan saling berhubung dengan benar, maka sepeda motor bisa berjalan. Namun kalau satu bagiannya rusak, sistemnya akan terganggu. Kemudian yang kedua ada sibernetika. Sibernetika yaitu penjelasannya fokus pada timbal balik atau feedback dan proses pengendalian. Berbeda dengan pandangan linear, sibernetika melihat hubungan timbal balik yang tidak berujung. Bagaimana sistem mengontrol dirinya sendiri, menjaga keseimbangan, dan melakukan perubahan. Inti dari pembahasan sibernetika adalah pengendalian diri dan keseimbangan lewat timbal balik. Contohnya seperti pengatur suhu ruangan atau yang kita sebut AC. Jika ruangan sudah dingin, sensor memberikan sinyal ke alat untuk mengurangi dinginnya. Lalu sebaliknya, terjadi hubungan timbal balik terus-menerus agar suhu tetap stabil. Kemudian yang ketiga ada teori sistem umum. Dia penjelasannya pendekatan multidisiplin yang mencari prinsip-prinsip umum yang sama berlaku di berbagai bidang, menunjukkan bahwa sistem dalam ekonomi, biologi, sosial, dan teknologi memiliki pola kerja yang serupa, sehingga ada kesamaan aturan kerja di berbagai ilmu. Inti dari pembahasan ini adalah prinsip sistem yang sama berlaku di segala bidang. Contohnya seperti prinsip keseimbangan. Biologi yaitu tubuh menjaga
suhu tetap stabil. Kemudian ekonomi, harga barang menyesuaikan naik turun agar pasar seimbang. Kesimpulannya adalah bedanya cuma tempat kejadiannya saja. Yang satu di bagian tubuh, satu di pasar. Tapi cara kerjanya sama persis. Kalau ada yang berlebihan dikurangi, kalau ada yang kurang tambah. Tujuannya supaya tetap seimbang. Kemudian terakhir ada sibernetika tingkat kedua. Penjelasannya yaitu menganggap peneliti atau pengamat bukan pihak luar, melainkan bagian dari sistem yang diamati. Cara kita melihat dan memahami sistem pasti dipengaruhi oleh diri kita sendiri, karena kita terhubung dengan sistem tersebut. Inti dari pembahasan sibernetika tingkat kedua adalah pengamat adalah bagian dari sistem yang diamati. Kita tidak bisa memahami sistem dari luar saja, karena cara kita melihat dan menilai sudah pasti dipengaruhi oleh keterlibatan kita sendiri di dalamnya. Contohnya seperti seorang peneliti mengamati kebiasaan sebuah komunitas. Cara peneliti menilai hasil pengamatan itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang, pandangan, dan kehadiran peneliti itu sendiri di dalam komunitas itu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Keila Ena Rahma akan melanjutkan materi mengenai proses dan prinsip tradisi sibermatika. Dalam tradisi sibermatika, komunikasi dipandang sebagai suatu proses yang terjadi secara terus-menerus dalam sebuah sistem. Proses ini terdiri dari input, proses, output, dan juga feedback. Yang pertama, input. Input adalah informasi atau masukan yang diterima oleh suatu sistem. Masukan ini bisa berupa pendapat, saran, kritik, dan informasi dari orang lain. Terus yang kedua ada proses. Proses yaitu tahapan ketika informasi yang diterima dianalisis dan dipertimbangkan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Terus yang ketiga ada output. Output adalah hasil dari proses tersebut, misalnya keputusan, tindakan, atau solusi yang dihasilkan. Terus yang keempat ini feedback atau umpan balik, yaitu tanggapan terhadap hasil yang telah dilakukan. Feedback berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan sudah tercapai atau masih perlu diperbaiki. Dengan adanya feedback, sistem dapat terus berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan. Selain proses tersebut, tradisi sibermatika juga memiliki beberapa prinsip penting. Prinsip yang pertama adalah menentukan sasaran. Setiap sistem harus memiliki tujuan yang jelas agar semua anggota mengetahui arah yang ingin dicapai. Terus yang kedua adalah percaya. Kepercayaan sangat penting dalam komunikasi karena dapat menciptakan kerjasama yang baik dan komunikasi yang terbuka. Terus yang ketiga adalah relax. Relax dalam sebuah sistem, anggota tidak perlu takut dilakukan kesalahan karena kesalahan dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran. Terus yang keempat adalah belajar. Belajar setiap pengalaman dari umpan balik yang diterima dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas komunikasi dan meningkatkan kinerja sistem. Terus yang kelima ini ada lakukan. Setelah keputusan atau kesepakatan dibuat, semua anggota harus melaksanakannya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Terus contohnya dalam sebuah kelompok tugas, setiap anggota memberikan ide sebagai input. Terus ide-ide ini tersebut kemudian didiskusikan bersama sebagai proses. Terus hasil diskusi menghasilkan keputusan sebagai output. Setelah tugas selesai, kelompok melakukan evaluasi atau feedback untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki pada tugas berikutnya. Jadi dapat disimpulkan nih bahwa tradisi sibermatika memandang komunikasi sebagai suatu sistem yang berjalan melalui proses input, proses, output, dan feedback. Melalui proses tersebut, sebuah sistem dapat menjaga keseimbangan, beradaptasi dengan perubahan, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.